Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa saya saudara dipelihara oleh Tuhan dan senantiasa mendapatkan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti yang Anda lihat pada judul ya, terkait pelayanan Pastor Andi yang sampai saat ini belum bisa beribadah ya. Kita akan melihat reaksi atau tanggapan-tanggapan daripada orang Kristen yang mensupport Pastor Andi Simon ya saudara ya. Ada dari Pak Ferdi. Satu pintu ditutup manusia, sejuta pintu Tuhan Yesus bukakan. Amin ya. Ya sangat-sangat sedih juga sih kadang-kadang kalau kita menghadapi kondisi seperti ini ya saudara ya. Kita tidak bisa beribadah dengan bebas. Ada orang yang menyerahkan dirinya percaya kepada Yesus, tidak dipaksa, lalu kok orang lain yang bereaksi lalu menutup ya saudara ya, tidak memberikan izin untuk beribadah. Nah satu solusi ya menurut saya, kalau Pastor Andi tidak akan pernah diganggu di dalam beribadah. Satu solusi saya ya. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah sepakat atau setuju dengan solusi ini? Nah, saya tawarkan Pastor Andi Simon berdomisili di mana? Di Toraja atau di Manado. Ya kan saudara? Pastor Andi berdomisili di Toraja atau di Manado. Saya rasa akan kecil kemungkinan untuk orang menutup. Ya. Kalau mungkin saudara bertanya, wah dari kalangan denominasi Kristen yang lain, itu sudah keterlaluan kalau begitu. Ya. Keterlaluan. Karena tujuan daripada Pastor Andi adalah menyampaikan firman Tuhan, menolong orang, menyembuhkan orang yang sakit dengan kuasa Yesus. Dari dasar hati dengan belas kasihan Pastor Andi untuk mendoakan orang. Dengan belas kasihan itulah kuasa Tuhan turun dan bekerja. Apakah salah kita mendoakan orang lalu orang itu sembuh? Dia berterima kasih, tidak harus mengeluarkan duit, sudah ditolong oleh Tuhan lewat pelayanan Pastor Andi Simon. Apakah salah ketika orang itu memilih untuk beriman kepada keyakinan yang dianggap baik? Nah kalau seperti yang terlihat sekarang ini saudara, ini kan tidak ada kalau saya bilang tidak berimbang saudara, tidak berimbang. Apakah karena kita jadi orang atau umat minoritas maka semuanya juga tidak berimbang saudara? Padahal kita, dasar negara kita adalah Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil. Adilkah ketika orang memilih untuk punya keyakinan ini, lalu kelompok golongan orang itu menghalangi untuk dia punya atau memilih keyakinan tersebut? Apakah hanya dengan umat Kristen mualaf masuk Muslim, lalu kemudian dianggap bahwa ini sesuatu yang menyenangkan, dan kalau terjadi sebaliknya maka orang Kristen ditekan? Ya, ini hanya pandangan saya saudara, dan kita harus renungkan. Apakah benar-benar Pancasila itu sudah diaplikasikan di bangsa kita atau di negara kita?
Karena itu, kalau Pastor Andi Simon ingin beribadah kepada Tuhan tanpa harus diganggu oleh orang lain, diganggu oleh ormas, berdomisili di Toraja atau di Manado. Ini kalau menurut saya, kalau tidak mau diganggu kan saudara ya. Nah, ini solusi saya sih. Ya, tetapi kan kita hanya berandai-andai saja. Ketika misalnya Pastor Andi Simon di Toraja, orang lain ke sana, ya siapa suruh datang? Sebenarnya dimanapun beliau pelayanan, maka saya tidak melihat pelayanan beliau memaksa orang untuk datang, memaksa orang untuk dibaptis, tetapi kok orang lain yang jadi kepanasan ya saudara ya. Ya, semoga video ini tidak bermaksud untuk apa ya saudara ya. Ini hanya memberikan sebuah perenungan, perbandingan kepada saudara semua. Sampai kapan umat Kristen seperti terkurung? Ya, kita coba lihat beberapa komen lagi saudara. Dari Dr. Andus Esther Jansen, semoga Pak Pastor Andi Simon tabah semangat, sehat selalu dan panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Doa yang terbaik, amin. Ada dari Bams Prianto, saya sering nangis sendiri kalau lihat Pastor sembuhkan